Jadi saudara-saudara sekalian, setiap kegiatan apapun yang kita lakukan itu dimulai dari perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi. Itulah kemarin pengertian daripada perencanaan itu sendiri, tahapan-tahapannya. Nah, kalau dalam kehidupan ini, kalau perencanaan itu sudah matang, baik, bagus, maksimal kita buat di awal. Nah, untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian udah berazam, bercita-cita, berniat untuk menyelesaikan studi di Insan. Namun karena satu dan lain hal, target awal itu cuma 4 tahun atau 8 semester, lalu berubah menjadi 9 atau 10. Itu kan di luar kendali kita kan? Karena ada sesuatu hal yang tak bisa kita cegah atau hindari. Disitulah arti daripada kelemahan kita sebagai seorang manusia. Jadi ada istilah gini, kalau segala doa yang kita minta sama Allah itu dikabulkan, nanti akan muncul rasa sombong pada diri kita. Itulah dia. Jadi kalau seandainya Anda berdoa dari 10 yang Anda minta, ada 2 yang belum atau tidak terkabul, jangan berkecil hati. Karena 8 itu sudah diberikan, 2 yang belum. Kan belum kan? Bukan tidak kan? Nah, karena segala doa yang baik lah ya. Segala doa yang baik kita minta sama Allah itu kan pasti diberi. Nah, namun cara Allah memberi itu ada 2. Yang pertama diberikan di dunia, yang kedua diberikan di akhirat. Kalau diberikan di dunia ini biasanya apa yang kita minta, umpamanya objeknya material, minta ya Allah aku pengen beli kereta, dikasih dengan berbagai jalan. Nah, kadang Allah nggak ngasih dalam bentuk apa yang kita minta, tapi Allah selamatkan kita dari mara bahaya. Itu sesuatu kan? Sesuatu yang baik juga. Tapi ada juga nggak dikasih di dunia, tapi Allah ganti, Allah kasih yang jauh lebih baik ketika di akhirat. Makanya ketika nanti orang di akhirat ada 2 kelompok kan? Yang pertama orang yang muflis, atau muflis, orang rugi. Nah, selama di dunia ini semua ibadah dilakukannya. Begitu di akhirat kok kosong. Nah, itu disebut dengan orang muflis. Yang kedua, orang yang merasa ibadahnya dikit, kecil, tapi kok begitu di akhirat kok banyak ya? Lalu dia bertanya, "Ya Allah, ini ibadah apa? Ini amal apa? Ini pahala apa? Sedangkan aku di dunia tak pernah mengerjakannya." Itulah yang dulu yang kau minta deh. Kalau tahu kayak gini uh, baiknya dan besarnya yang diberikan di akhirat, tentu aku jauh lebih banyak meminta di dunia dan lebih baik dikasih di akhirat. Nah, setelah usaha kita maksimal, lalu muncullah namanya evaluasi terhadap diri kita. Setelah niat, usaha maksimal, lalu diakhiri dengan evaluasi. Kalau bahasa agama gini, ada suatu ungkapan dari Umar bin Khattab yang mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasi diri masing-masing sebelum dirimu itu nanti dievaluasi di akhirat. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau di dunia ini kita evaluasi diri kita. Jadi nggak usah mengevaluasi orang lain. Oh, ini masuk neraka nih deh. Jadi bagus dirinya sendiri yang dievaluasi. Aku nanti masuk kategori orang masuk neraka atau enggak ini? Kalau seandainya enggak, evaluasi lah. Jadi kita menjadi lebih baik. Nah, dalam ruang lingkup atau konteks pendidikan Islam itu juga segala sesuatu yang sudah kita rencanakan dengan baik dan maksimal, apapun itu kegiatan, baik dalam kegiatan ruang lingkup pengajaran materi secara formal dari jam 7.30 atau jam 8 sampai habis waktu jam belajar di sekolah, itu kan dievaluasi kan? Dievaluasi, siapa mengevaluasi kita ketika kita mengajar di sekolah dalam ruang lingkup formal, bukan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pertama sama guru, yang kedua oleh pimpinan kita, kepala sekolah,
Saya nggak tahu apakah yayasan itu masuk dalam ruang lingkup untuk mengawasi kita atau mengevaluasi kita, saya nggak tahu. Cuma ketika kita nanti mengajar di sekolah, dan itu tuntutan salah satu akreditasi. Hmm. Ketika kita mengajar nanti kita dinilai. Kalau menurut saya ada atau tidak regulasi yang mengatur kita harus dievaluasi atau tidak ketika mengajar, kita harus berinisiatif untuk mengevaluasi diri kita. Kalau kita ini nggak dievaluasi, kita ini udah merasa paling paling benar, paling hebat kan? Nah, coba kalau kita dievaluasi. Waktu PPL, ketika PPL, Anda kan ngajar di depan, satu lagi kawan di belakang kan? Tugas kawan di belakang tuh ngapain? Sebagai apa? Hah? Ob, observer, observer, sebagai observasi. Tukang tengok-tengok kan? Nah, dialah yang menilai kita kan? Jadi kalau yang menilai itu baiknya adalah orang yang objektif, bukan kawan yang segala-galanya. Kalau kawan ini, kalau nggak ada celah sama kita, nggak ada konflik internal sama kita, baik aja kita di matanya. Kayak mana tadi menurut kau aku ngajar? Oh, paten kali tuh. Kayaknya di dunia ini nggak ada yang cara kau mengajar yang lebih baik dari kau katanya. Benar kan? Coba satu yang salah. Wah, satu yang keliru. Umpamanya pembukaan dia nggak dapat, yang lain udah dapat. Gimana tadi cara om? Parah kali, udah semester sekian pun bodoh juga ngajarnya. Nah, itu nggak boleh. Nanti diumbarnya kawan yang lain. Wah, parah lah. Kenapa? Tadi aku menengok kawan tuh ngajar, aduh kayaknya belum pas jadi seorang guru deh. Coba kalau seandainya nggak ada salah, ya kan? Tak ada konflik internal. Jadi sebagai seorang evaluator tak boleh subjektif, harus objektif. Nah, jadi siapa yang nanti yang menilai di kelas? Yang pertama sesama guru. Kita ada berinisiatif. Cobalah dulu kau pantau-pantau kau tengok aku dulu mengajar. Paten tidak. Tapi kau harus jujur. Kalau saya aku salah, bilang salah. Kalau saya ada kekurangan, bilang kurang. Nah, itulah guru yang baik. Kalau seandainya Anda baik, jadi guru profesional dan guru the best, tentu bukan hanya sekolah itu yang akan memanggil dan menampung Anda sebagai salah satu tenaga pengajar di sekolah. Yakinlah. Kayak Ustadz, kalau udah dipanggil orang, ngena di hati jamaah, jamaah nanti ngomong kan sama yang lain kan. Oh, nanti kami undang lah. Ah, gitu juga kalau kita sebagai seorang guru. Oh, itu paten kali kalau ngajar. Nanti kalau seandainya ada apa-apa, kan biasa itu kan. Satu umpamanya si A ngajar di sekolah A misalnya. Kemudian dapat dia tawaran untuk mengajar di sekolah yang lebih baik, jauh lebih mahal dan menjanjikan. Kan sekarang kan anggota DPR sedang ini kan, sedang menggodok tentang kesejahteraan guru dan dosen. Makanya kalian ini, kita ini dari prodi PAI, dari prodi pendidikan ini jangan berkecil hati. Betul, betul. Kalau seandainya ini jadi goal jadi undang-undang oleh anggota DPR, oleh Komisi 10 atau Komisi berapa saya lupa, apa enggak enak kita nanti. Walaupun gaji 1.500.000 dari sekolah, tapi kalau seandainya ada tunjangan kesejahteraan, apalagi ada jaminan sosial dari pemerintah, enak kita ini sebagai guru ngajar dari jam berapa ke jam berapa ya, nanti siangnya sorenya kita bisa nanam jagung, nanam pepaya, asalkan jangan menanam barang-barang yang dilarang. Jadi eh, kalau kita sudah baik tentunya berawal dari orang yang mengevaluasi diri kita. Yang kedua, siapa lagi yang bisa mengevaluasi diri kita? Kepala sekolah. Nah, jadi kepala sekolah itu pun memiliki wewenang untuk mengevaluasi dan mengawasi kita. Siapa tahu jangan-jangan selama ini kita ngajar asal-asalan. Saya nggak tahu ya pengalaman kalian ketika sekolah SD, SMP, SMA. Kalau saya dulu pernah punya pengalaman ketika mendapati seorang guru masuk, diam dan disuruh nyatat buku pelajaran. Itu aja sama-sama satu semester. Kami waktu itu masih SMP, MTS. Kami komplain waktu itu. Bayangkan baru MTS sudah ada sikap apa kita tuan, berontak kita tuan. Kok kayak gini ngajarnya? Di kelas 3 pun dapat kayak gitu juga. Akhirnya apa? Kita masih anak-anak aja kita udah bisa menilai mana yang baik, mana yang tidak. Jadi kalau seandainya kalian nanti ngajar, tapi nggak mungkin lah, insya Allah dari Pak Insan ini tak ada tipe-tipe anak seperti itu. Kalau udah dari basicnya pendidikan, pastilah pandai ngomong. Apalagi sudah kuliah. Itulah salah satu
manfaat daripada kita presentasi ya, dari semester 1 sampai semester 6 kan? Coba Anda flashback ke belakang. Waktu semester pertama dulu. Kayak mana dulu Anda ngomong? Sebagai pemakalah atau sebagai moderator? Ya kan? Entah apa-apa. Kadang mengucap A, kadang-kadang mengucap Z, ya kan? Enggak sistematis kan? Tapi juga sekarang perhatikan. Semester 6 nih. Kawan yang tampil sebagai moderator dan sebagai pemalah. Sistematis sudah. Mana ada yang sekarang belepotan ngomongnya? Kan Sultan? Ah, Supi? Apalagi Supi kalau udah sebagai moderator. Sosok yang ditunggu-tunggu di kelasnya kan Supi? Itu kenapa? Karena Allah bisa, karena biasa. Nah, jadi siapa yang mengawasi, mengevaluasi diri kita? Yang pertama adalah sesama guru. Yang kedua adalah pimpinan. Yang ketiga, siapa yang bisa? Sebenarnya dari pihak murid pun bisa. Tapi kadang murid ini kok takut. Sama kalau saya nanya sama kalian kan. Gimana Bapak ngajar hari ini? Oh, paten lah Pak. Belum selesai ngomong kan. Udah paten Pak, udah paten Pak. Kalau murid ini karena dia ada unsur secara apa namanya? Mental dia kan. Ada ketidaktegaan menjawab secara jujur ya. Udah lantak Bapak itulah jalan. Jadi gitu ya. Jadi ada tiga pihak. Nah, bagaimana tentang evaluasi kegiatan ekstrakurikuler? Kegiatan ekstrakurikuler itu kan kegiatan yang dilakukan di luar jam formal. Nah, apa yang perlu dievaluasi? Yang pertama adalah terlaksana secara maksimal atau tidak kegiatan tersebut. Kegiatan itu kan bisa per semester atau per tahun atau tanpa ada waktu. Atau seminggu sekali, umpamanya kegiatan pramuka. Itu kegiatan kan walaupun dalam beberapa sekolah yang lain kan ada yang 1 minggu sekian kali pertemuan gitu ya. Nah, itu dievaluasi. Apakah kegiatan selama ini dilaksanakan itu berjalan maksimal atau tidak? Jangan-jangan kegiatan yang awalnya dibuat 1 minggu 1 kali, lalu setelah berjalan ternyata 1 bulan kadang 2 kali pertemuan, kadang 3, kadang 4, kadang libur sama sekali. Nah, itulah perlu ada evaluasi. Nah, kita ingin nanya, kenapa kegiatan ini seperti ini? Apakah dari anaknya atau dari unsur gurunya? Kalau dari anaknya bisa tidak? Bisa? Tak datang anaknya. Tak datang anaknya. Karena unsur tahu lah kegiatan ekstrakurikuler tak bisa kita tekan-tekan. Ini unsur apa tadi kemarin? Bahasa dua istilah kemarin tuh hobi dan apa? Minat dan bakat. Ini masalah minat dan bakat. Tak bisa dipaksa-paksa. Kegiatan ekstrakurikuler itu tak bisa dipaksa. Makanya kemarin saya sampaikan, kalau ada 60 muridnya, ya paling banyak itu 50% yang ikut. Selebihnya ya mereka memiliki aktivitas di rumah masing-masing. Salah satu mungkin membantu orang tuanya. Nah, ketika kegiatan ini sudah berjalan kan, baik 1 semester atau 1 tahun, dievaluasi berjalan atau tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Yang kedua, apa yang perlu dievaluasi dari kegiatan ekstrakurikuler? Dari bermanfaat atau tidak. Memang betul kegiatannya berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dari awal. 1 minggu 1 kali pertemuan hingga 1 semester atau 1 tahun. Tapi kalau ditanya, anak enggak ada yang tahu. Berarti main. Berarti nggak manfaat kan? Berarti ini perlu dipasti. Udah untuk semester atau tahun depan berarti kegiatannya jangan ini lagi, tapi kegiatan yang lain. Itulah makanya perlu adanya evaluasi. Kenapa? Ini kan kadang terkait masalah waktu dan kos. Waktunya apa? Kadang guru di swasta itu kan nggak semua karena mendapatkan honorium yang maksimal kan. Udahlah honoriumnya kecil, tiba-tiba dia pala-palain rumah jauh-jauh untuk datang ke sekolah untuk memberikan suatu materi ekstrakurikuler atau menjadi mentor kan atau melatih pramuka atau kegiatan-kegiatan lain, tiba-tiba anak-anaknya kurang maksimal untuk mengikuti kegiatan tersebut. Atau alternatif lain. Mungkin di luar daripada apa yang kita sangkakan selama ini atau duga dari awal. Jadi saudara-saudara sekalian, itu dia terkait masalah penilaian kegiatan ekstrakurikuler. Nah, bagaimana kalau seandainya kegiatan tersebut memenuhi kedua unsur tadi? Yang pertama tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau berjalan tapi tidak memberikan manfaat apapun. Apa
tindak lanjut ke depannya, mengevaluasi ini dijalankan atau tidak. Kalau seandainya tidak dijalankan, apa solusi berikutnya? Buat kegiatan yang lain. Karena kegiatan ekstrakurikuler ini mengurangi daripada tindakan di luar sekolah dan juga tindakan-tindakan anarkis juga di luar rumah. Mereka yang melakukan tindakan-tindakan tidak baik, anak remaja atau anak masih SD SMP di luar sana, patut diduga mereka itu adalah orang yang tidak memiliki kegiatan yang sekolah ataupun kegiatan diberikan oleh orang tuanya. Sehingga apa, mereka mencari alternatif kegiatan lain. Oh, karena anak remaja, anak-anak, anak SMP, anak SMA, kalau mereka megang golok udah hebat kali orang tuh. Padahal petani megang golok dia kan, tapi sama celurit. Rupanya begal. Para begal itu bawa bendera bendera kehormatan mereka kan, sama bawa celurit sama pisau, pokoknya pembawa sajam. Itu udah hebat kali tuh, macam mau melawan Israel aja, macam mau perang aja tuh. Pokoknya mendidih aja, udah mau aja. Disuruh apa? Cebur ke sungai, masuk sungai. Dapat parit, masuk ke parit. Karena semangat orang itu. Nah, itulah yang perlu kita arahkan ke hal yang baik. Sama kayak sini dulu waktu di sekolah ada yang ikut pramuka. Di kelas ini dulu ada yang pernah ikut pramuka? Pernah ya? Kegiatan pramuka itu asik loh menurut saya. Disuruh melompat ke sungai, melompat kita. Suruh melompat ke parit, melompat kita. Disuruh tiarap apa itu kan, yang pakai tali-tali itu. Kita mau, kenapa? Tak ada kita pikirkan kotor atau tidaknya baju kita kan. Sayang ini nanti mama ngamuk nanti di rumah, kenapa? Berkotoran kena lumpur pakaian. Tidak kan? Asik kita justru. Dan tak pernah orang tua kita tuh menyalahkan sekolah. Kenapa pakaian kau kotor-kotor begini? Percuma mama udah begini-begini menyiapkan di rumah gini. Sampai akhirnya kayak gini rupanya. Bagus mama nggak nyuci. Nggak ada kan? Tapi mama kita, orang tua kita happy mendengar kita pulang karena ada kegiatan di luar sekolah, di luar jam formal.